Generator itu seperti hidupnya Tuhan di dalam hati kita. Ketika barang-barang mahal, dunia gelap, ketakutan melanda, ekonomi susah, ini semua itu seperti gelap. Generator ini akan otomatis hidup, menerangi saudara. Saudara diberikan pencerahan, bisnis apa yang cocok, belanja di mana, apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita jangan belanjain, apa yang kita harus beli, apa yang kita jangan beli. Itu generator langsung menyala. Seperti itu. Ya. Untuk itulah Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kita lihat salah satunya saja ya. Salah satunya itu bohong, dusta. Dusta ini bukan karakternya Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta. Nah, kita mau lihat pelan-pelan seperti apa dua karakter ini. Antara Yesus pada awalnya adalah firman dan iblis pada awalnya selalu ingin dosa. Yohanes 8 ayat 40. Yohanes 8 ayat 40, kita lihat di depan kalau saudara belum bisa dapat. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Ini yang kasar. Orang Israel yang tadi dipilih oleh menjadi miliknya Tuhan tadi, Yohanes 1 ayat 11, miliknya yang menolak itu malah mau membunuh Yesus. Coba, saudara renungkan loh. Ini milik Tuhan loh, bangsa Israel itu milik Tuhan. Pilihan Tuhan. Ditaruh di atas sayap burung nasar. Kalau kita mah disebutnya orang kafir. Ini Israel. Ya. Mau membunuh Yesus. Ya. Seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Aku cerita kebenaran loh kepadamu. Kenapa kamu mau bunuh aku? Yang ku dengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Abraham gak pernah bunuh orang yang cerita benar kok. Kalau kamu ngaku anak Abraham, ya Abraham kok gak pernah mau bunuh, kok kamu mau bunuh? Ayat 41. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Kata Yesus. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Ini penghinaan keras sekali. Sebab saudara ingat Yesus lahir dari Maria. Maria kan belum menikah. Tidak kawin sama Yusuf. Tidak bersetubuh. Kenapa hamil? Hamil datang dari Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus disebut anak Elohim, anak Tuhan. Karena kandungannya datang dari Roh Kudus. Menurut penilaian dari mulut ke mulut, jahat sekali ini mulut dari zaman dulu. Itu Maria itu dia berzina sebelum kawin sama Yusuf itu. Dia berzina. Tuh lihat ada. Yusuf aja bodoh mau terima dia. Maka di sini disindirlah. Setelah Yesus 30 tahun loh. Cerita itu tidak berhenti. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata mereka nih, ayat 42. Yesus bilang, kata Yesus kepada mereka, jikalau
Allah adalah Bapamu, kamu akan apa? Mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, aku tidak ada ke dunia atas kemauanku, melainkan dialah yang mengutus aku. 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Kan tadi saya sudah cerita, pada awal mulanya, in the beginning was the word, adalah firman. Iblis pada mulanya adalah dosa. Ini orang Israel yang dikasih Tuhan bukan nangkep firman, tapi nangkep dosa. Mau bunuh Yesus. Maka dia bilang, kamu tidak menangkap firmanku. Ayat 44. Aduh, saya tidak bisa baca dari sini. Saudara bisa baca, coba. Iblislah, sama-sama. Iblislah yang menjadikan bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Ini yang tadi beginning awalnya dari iblis. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sumbernya dusta. Ini sumbernya kebenaran. Ini sumbernya bohong. Ini sumbernya kesucian. Ini sumbernya dosa. Ini sumbernya kebaikan. Ini sumbernya kejahatan. Saudara bisa lihat dua macam sumber. Maka salah satu kecelakaan itu orang Israel. Itu umat pilihan Allah tapi melakukan dosa, membunuh. Saya ingin ajak saudara lihat Matius 23 dulu. Matius 23. Matius 23, Yesus bicara kepada orang Yahudi. Secara umum, ya. Ayat 34. Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu siapa? Nabi-nabi. Terus orang-orang bijaksana 3 dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh. Lihat ini orang Israel. Dan kamu salibkan. Yesus belum disalib. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu. Dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Mulai dari Habel orang benar itu. Sampai kepada Sakaria anak Berekia. Yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Mezbah tempat orang berdoa. Tempat kudus, tempat suci. Dipakai untuk bunuh orang. Bunuh nabi. Itu orang Israel, orang Yahudi. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Makanya sampai sekarang Israel nggak aman-aman. Ribut terus. Ada pembom bunuh diri. Ya, roket nggak berhenti-berhenti. Udah dikatakan oleh Yesus. Karena mereka menolak Yesus. Karena mereka dari awalnya nggak nangkep ini firman in the beginning ini. Lalu bacalah ayat 37. Yerusalem, Yerusalem. Buat kita ada yang menilai Yerusalem itu tempat yang bagus, tempat yang menguntungkan. Ya, ada pendeta yang suka bawa-bawa
tur itu ke sana, ya. Kalau saudara lihat ada tur ke sana, kalau dipimpin oleh pendeta itu dapat 10 juta yang bawanya. Kasih bawa. Tapi dia harus bisa cari orang. Kasih 10 juta. Berapa keuntungannya itu? Maka saya bilang ini kembalikan aja kepada semua peserta uang ini. Saya nggak butuh. Ya, atau saya minta naik di kelas bisnis. Saya bayar sendiri. Tapi lihat penilaian Yesus tentang Yerusalem. Lihat ini ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Maka Yohanes 1 ayat 11 itu tidak bisa saya lupa. 1. Yohanes 1 ayat 11. Dia datang kepada miliknya, milik kepunyaannya. Tapi orang milik kepunyaannya menolak. Bahkan membunuh. Makanya lihat tuh isi hati Yesus. Duh Yerusalem, Yerusalem. Dia nangis. Berkali-kali aku datang kepadamu, ingin mengumpulkan engkau seperti induk ayam, mengumpulkan anak-anakmu, tapi kamu tidak mau. Kalau di Cianjur minimal, kalau bisa jemaat yang datang hari Minggu itu, cobalah datang hari Rebo. Itu kerinduan dari saya. Belajar firman, mendalami firman. Ya, mengerti firman. Tapi dari tahun kapan? Saudara, kita sudah kebaktian begini, udah 25 tahun. Nggak pernah bertambah segini aja. Jadi orang yang rindu sama Yesus itu kayaknya orang-orang tertentu saja. Orang-orang yang ingin dekat dengan Tuhan, yang merindukan firman-Nya itu. Ya. Nah, kalau kita kembali kepada 1 Yohanes 3, kita mengerti sekarang. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya, dari awalnya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Jadi pakailah ayat ini menjadi barometer bagi hidup kita masing-masing. Kalau saudara masih ingin berbuat dosa, saudara tidak lahir dari Allah. Masih mencuri, masih berdusta, ya, yang didustai suami sendiri,